kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi
Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Sejarah 1. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita berkumpul di ruangan ini bisa menghadiri kegiatan KKB dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua kalinya selawat dan salam kita tujukan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu syafaatnya nanti di yaumil kiamat. Ibu, nggih. Waktunya sebentar nggih. Nanti kita dua jam lebih. Perkenalkan dulu ya. Nama saya Junasri dari SDN 3 Sumberjo. Alhamdulillah pada kesempatan pagi ini saya diberi tugas, Ibu. Sebenarnya kami juga bingung materinya itu materi apa. Itu kami tidak diberi berhubung ketika Ibu Bin sama ya. Kita itu guru penggerak. Alhamdulillah diterima sebagai guru penggerak, calon guru penggerak. Nah, dalam kegiatan KKG ini semua peserta calon guru penggerak dilibatkan. Jadi nuwun sewu, nanti kalau ada kekurangan atau ada salah kata dalam menyampaikan materi, kami minta maaf ya sebesar-besarnya. Sebenarnya gini Bu, nanti ini kan materi yang panjenengan terima, baik yang kami sampaikan itu tidak sama dengan peserta anggota KKB yang lain, karena kami pun juga belum ada jadwal, belum menerima jadwal kira-kira yang akan disampaikan itu apa, kami juga bingung. Nah, untuk kesempatan pagi ini, di sini saya akan menyampaikan materi yang kami terima di diklat calon guru penggerak. Kami sampai modul 1.4 itu tentang budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Jadi di sini Ibu, Bapak, Ibu, guru, saya yakin di SD masing-masing itu pasti ada dan sudah dibiasakan yang namanya budaya positif, gitu. Kira-kira budaya positif apa ya Bu yang ada di sekolah panjenengan? Ya, termasuk kebiasaan yang positif. Bisa
positif yang ada di sekolahan panjenengan. Dengan adanya budaya positif ini tujuannya itu satu untuk menggali nilai intrinsik yang ada kepada anak. Biasanya hubungannya seperti ini, Bu. Ini saya ada pertanyaan untuk panjenengan ya, sebelum kita masuk ke materi. Pertanyaan pertama yaitu hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, di sini budaya positif tadi kan tidak hanya itu ya, pembiasaan kan nilai-nilai bisa ya, nilai-nilai kebajikan itu kan bisa masuk. Nah, dalam diri anak biasanya itu kan seperti ini gitu, seperti tata tertib, aturan itu kan juga masuk ya, sudah dimasuk dalam budaya positif juga. Nah, di sini kami itu ada pertanyaan ya, nanti kalau dengan ya, jawabannya itu hanya ini ada dua jawaban, setuju dan tidak setuju. Monggo untuk kesempatan siang ini saya ini salah satu guru menyampaikan pendapatnya. Kita hubungkan dengan yang kemarin pun disampaikan Budin ya, bahwa filosofi Ki Hajar Dewantara ya, tugas guru itu kan hanya menuntun ya, menuntut anak peserta didik kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman ya. Kita sebagai guru itu kan tidak boleh ya, tidak boleh memaksakan ya, tidak boleh memaksakan sesuai keinginan guru. Guru hanya menuntun. Monggo Ibu, kira-kira kalau ada pertanyaan seperti itu, hukuman dapat mendisiplinkan anak, itu setuju apa tidak? Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi harapan dapat meningkatkan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Perubahan paradigma kegiatan kepala anak misalnya panjenengan ada A dan B. Yang A itu adalah Anda, yang B itu teman Anda. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Nah, dalam posisi itu teman Anda yang B itu akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Teman Anda tadi membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar membuka kepala tangan Anda. Padahal yang ada di genggaman tangan Anda itu sesuatu yang sangat berharga. Kira-kira panjenengan itu terbujuk napa mboten kalih rahayuane teman. Nah, siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Nah, di sini posisi guru, posisi pendidik, posisi kita sebagai seorang pendidik itu adalah memiliki kontrol. Nah, ini sudah terjawab ya. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Itu ditentu. Misalnya dengan memiliki
sesuatu yang berharga di tangan Anda. Terus teman Anda ingin melihat setarik kertas berharga tadi. Itu jenengan bagaimana? Apakah jenengan berikan? Mbak Tika atau tidak? Jawabannya apa? Tidak setuju, gitu. Tidak setuju. Ya, betul sekali. Oke. Kontrol, gitu. Nah, kontrol itu yang mengendalikan hanya diri kita sendiri. Tidak ada yang boleh. Kalaupun itu boleh, itu berarti sesuatu yang apa? Yang tujuannya adalah tujuan yang positif. Di sini ada stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi kalau teori kontrol itu berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain. Terus yang selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai satu kesalahan. Kalau teori kontrol itu semua perilaku memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya, tapi untuk teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Dan seterusnya itu. Nah, sekarang masuk ke disiplin positif ya. Saya sampaikan tadi nama teori kontrol atau teori pilihan. Ada disiplin positif itu makna disiplin belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Apakah makna disiplin? Wajar ya Bu ya. Berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang lain menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita ini ya terpenting Bu, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Di dalam disiplin positif tadi ada nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang mencapai tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Intinya ya Bu, nilai-nilai kebaikan yang kita capai ini, dalam anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Tujuannya yaitu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ada berapa Bu profil pelajar Pancasila? Ada 6 ya. Misalnya saya katakan ada 8 karena itu yang pertama itu dipisah ya. Pasti ibu-ibu bukan asing ya dengan lagu profil pelajar Pancasila. Apalagi guru kelas 1 dan kelas 2 sudah hafal ini. Sebenarnya saya kelas yang monggo
Pinten nggih? Pancasila. Ya, terus dikenalkan lagu-lagu yang ya, anak cucek, lagu cucek kita itu bersemangat. Sesuai dengan tujuan dari beliau Bapak Pendidikan dengan Bu Belajar Dewantara itu kan ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila. Semoga Ibu perwakilan dari SD Putri niki sing kula saged. Saya yakin mesti saged niki. Anak dulu. Oke, betul Pak, betul. Yang sudah dijikat. Bu Yulis mau mencoba? Ya, oke sareng-sareng. Oke. Katanya ada di situ gambar. Satu, dua, tiga. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kreatifnya kurang ya. Dimaklumi Bu. Nah, disiplin positif kita hubungkan dengan teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia itu ada 3. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya. Ini adalah apa ya Bu ya? Motivasi eksternal. Eksternal itu berarti dari luar nggih. Sebagai contohnya, misalnya muridnya panjenengan nggih. Itu kan berangkat pagi nggih. Pasti ada alasannya. Tidak semua murid kan berangkat pagi ya nggih. Dia bisa berangkat pagi itu juga pasti ada alasannya. Oke, biasanya kan ibu-ibu, bapak-bapak nggih napa mboten nggih. Nek kula nggih biasane. Anggere enten murid kula sing telat. Biasane nggih. Iku akeh dimarahi karo ibu. Napa murid dihukum. Nggih napa mboten Bu? Mboten. Berarti nang kula mawon iki nangis Bu kelas 1 nangis. Oke, yang hukumannya jangan hukum yang hukum suruh nyanyi apa juga kan nggak jadi atau nggak jadi nangis. Nah inilah Bu, biasanya anak takut telat itu karena alasan ini. Nah kita sebagai pendidik itu harus bisa menggali motivasi yang internal. Motivasi yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Misalnya itu terlalu hubungan, biasanya aku tak sinau si tenanan Kak. Kok naik aku juara 1 lah ditugas ke sepeda, ya Pak Hanul, ditugas ke HP kan. Biasanya seperti itu nah itu tidak boleh. Terus motivasi yang ketiga untuk menghargai diri sendiri. Nah ini yang harus kita gali sebagai pendidik, tugas kita sebagai pendidik yaitu yang terakhir ini untuk menghargai diri sendiri. Yang saya akan menjadi orang yang seperti
nggih, anak bisa berangkat pagi. Berangkat pagi kan atas kesadarannya sendiri nggih. Nah, apa bisa menimbulkan ini nilai-nilai positif yang ada pada diri anak tadi. Dari dalam saya bisa berangkat pagi berarti saya memiliki rasa tanggung jawab. Nggih, napa mboten Bu? Tanggung jawab. Nah, tanggung jawab apa lagi Bu? Disiplin. Nggih. Nah, itulah nggih tujuannya dari nilai teori motivasi. Nah, nggih, kita buka lagi ini menurut Ida Dewantara bahwa merdeka, nggih, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Sekarang kita masuk ke restitusi. Nah, ini Bu, ini sebagai panjenengan ya, posisi guru, posisi pendidik sebagai restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi, tujuan mulia, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Sini masih ya. Ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Tadi restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dihubungkan dengan keyakinan kelas. Ini ada pertanyaan Bu, mengapa tidak peraturan saja? Tadi, mengapa harus keyakinan kelas? Ini ada pertanyaan. Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm mengendarai kendaraan roda 2? Tujuannya apa Bu? Kenapa dengan pakai naik sepeda motor, sepeda itu kok harus memakai helm? Tujuannya apa Bu? Satu, untuk melindungi berarti kan keselamatan, Ibu. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan 3M? Nah, ini menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak 1,5 meter. Tujuannya apa tadi Bu? Pakai masker menghindari berarti ke kesehatan, betul. Yang ketiga, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Berarti ia mendisiplinkan, tanggung jawab. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Nah, ini Bu, biasanya ini yang mana yang merupakan keyakinan
Berarti kami murid yang peduli, berarti kan itu pedulinya. Nah, ini perbedaannya Bu, peraturan dan keyakinan kelas. Kalau peraturan itu kan tadi ada bagiannya hukuman, takut pada hukuman. Nah, ini selalu kembalikan buku di tempatnya. Itu kalau peraturan. Kalau keyakinan kelas, dia memiliki rasa tanggung jawab. Terus dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya yaitu menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Ini apa Bu? Keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, penyakit kesehatan, bergantian atau menunggu giliran. Itu menghormati orang lain dan bersabar. Menggunakan masker yaitu kesehatan dan keselamatan. Yang terakhir, jangan berlari di kelas atau koridor, yaitu untuk keselamatan dan keamanan. Ini yang boleh tidak boleh harusnya tidak direkomendasikan. Teori hukuman, maksudnya adalah hukuman itu merupakan sanksi fisik maupun psikis untuk kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan sesuatu, bisa itu untuk jangka panjang gitu, biasanya hukuman itu psikis atau fisik. Psikis biasanya kan meskipun SD anak SD nanti terus sampai SMA biasanya ingat kalau kita memberi hukuman, apalagi membuat anak itu merasa malu. Itu kan hubungannya psikis biasanya. Apalagi kalau anak perempuan depan ya, jangan sampai Pak nanti diingat-ingat loh Pak, dengan itu pada dulu ya di sini. Kita beri ini aja, semoga ya memberi kenangan yang baik-baik saja untuk peserta didik kita. Terus juga itu tidak nyaman untuk murid ya jangka waktu panjang tadi. Teori penghargaan atau reward adalah alat untuk mendidik anak-anak supaya anak dapat merasa senang karena perbuatan atau pekerjaannya mendapatkan penghargaan yang dibuat dengan persyaratan. Ini jenengan setuju napa mboten Bu? Setuju. Nah, anak kita bersemangat, termotivasi belajar, tapi dengan embel-embel reward itu penghargaan ini. Setuju napa mboten? Kalau saya tidak setuju Bu, karena adanya motivasi, adanya reward itu kan sifatnya hanya sementara. Iya, tidak semangat kalau tidak ada penghargaannya tadi. Penambahan materi pada hukum tadi itu. Hukuman itu pengaruhnya jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum. Penghargaan menghukum ini maksudnya sebagai contoh misalnya putra-putrinya panjenengan itu kan dapat juara atau dapat ranking dan di situ kan ada peserta anak didik kita sehingga awalnya dapat juara 1, terus nanti dapatkan juara 2, terus di situ kan nanti penghargaan yang menghukum. Di sini misalnya anak yang pintar biasanya kan pintar, kalau yang pintar bujo pundi biasanya kan bujo yang pintar meskipun kurang kalau tes atau apa itu kan nilainya itu enggak lebih baik anak yang tidak pandai tadi. Jadi itulah menghukum, penghargaan yang menghukum.
kedua, penghargaan mengurangi ketepatan. Yang keempat, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi intinya penghargaan di sini itu tidak direkomendasikan gitu. Didukung oleh penghargaan ini. Di sini ada hukuman atau konsekuensi. Kalau hukuman biasanya sifatnya tiba-tiba atau terencana, Bu. Tiba-tiba. Kalau konsekuensi terencana, kita berbuat suatu kesalahan itu pasti ada apa? Ada akibatnya. Misalnya murid saya ada yang nakal menumpahkan air di bukunya temannya. Terus dengan sebagai guru kan harus ini menyuruh murid kita menggantikan buku, yaitu hukuman atau konsekuensi. Nah, di sini ada menghafal 100 kali di dalam buku kalimat. Saya akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Jadi berarti mencatat 100 kali di dalam hukuman atau konsekuensi. Hukuman, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Tapi juga hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Terus menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Iya, konsekuensi ini, Bu. Karena ini juga tidak mengenakan, disuruh untuk tidak mengenakan sekolah di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJK. Ini perbedaannya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Konsekuensinya membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Selanjutnya kita masih percepat naon ini. Ini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada berapa, Bu? Ada 5 tulisannya terlalu kecil. Yang satu yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau subhal adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, makan dan minum. Yang kedua yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima
Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima adalah kebutuhan kesenangan. Nah, ini 5 posisi kontrol. Nah, ini yang dimiliki oleh guru. 1 itu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Posisi yang terakhir, yang manajer, inilah yang harus kita terapkan, sebagai pemantau, sebagai teman. Ini yang harus kita gali kepada anak. Yang terakhir itu, yang pertama untuk menghukum itu adalah dasar yang terakhir. Jangan sampai kita terapkan di sekolah. Nah, di sini ada pernyataan-pernyataan yang mewakili 5 tadi, 5 posisi kontrol. Yang pertama ada kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu adalah membuat orang bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Nah, ini sebagai penghukum. Ini harus kita hindari, ya Bu ya. Jangan sampai kita sama murid, kamu tidak belajar ternyata ini tidak boleh. Itu nanti bisa menjadi membuat mental anak menjadi down, tidak bersemangat. Yang ketiga, ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nah, itu sebagai teman. Ini mungkin yang jarang kita praktekkan, apalagi kalau sudah ibu-ibu. Paling saya sendiri. Kerja kalau yang masih muda, ini bisa ngomong sama anak didiknya di posisi teman. Terus yang itu, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini sebagai pemantau? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini manajer sebagai kamu selalu yang paling terakhir. Ketiga, restitusi. Ada di segitiga restitusi, yaitu 1, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi kebutuhan. Dan yang terakhir, sebagai penyelesaian masalah. Kita sebagai guru pendidik kan tidak, misalnya muridnya panjenengan itu ada yang bertengkar, terus jenengan, posisi jenengan bagaimana kalau tahu muridnya bertengkar? Pasti kan harus dipanggil, tahu dipanggil. Nah, dipanggil itu kan kita meluruskan masalah. Awalnya yang bersalah itu siapa? Kita cari, akhirnya yang bersalah dipanggil. Itu kan kita tidak boleh langsung memarahi anak, ibu, tidak boleh. Itu kan sebagai guru kita harus bisa menyelesaikan masalah. Misalnya anak tadi berbuat salah, kita posisi sebagai menstabilkan identitas itu ya, menanyakan pasti ada alasannya kenapa kamu melakukan hal itu, seperti itu. Terus untuk yang mendapatkan keyakinan, itu kan maksudnya kita memberi semangat, kita memberi semangat. Misalnya anak tadi contoh tidak mengerjakan PR, terus datang terlambat, itu kan kita bisa menanyakan, nah kira-kira langkah apa supaya kamu itu tidak terlambat, supaya kamu bisa mengerjakan PR. Kita menggali nilai anak yang itu tadi, mencari solusi dari masalah tersebut. Validasi kebutuhan, ini berkata kamu bisa
saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Kata-kata seperti itu yang berarti kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Dan menyatakan keyakinan tadi apa ya nilai yang kita percaya jelas, nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Berarti kita mengingatkan kepada anak tersebut tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Ya, misalnya tadi sudah dibuat kesepakatan, ya berangkat lebih awal. Kalau dulu kan namanya tata tertib gitu gitu. Ya bisa tata tertib sama kesepakatan kelas. Oke, sama ya. Beda istilahnya. Terima kasih. Ya, sudah selesai.